Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Lengkong Bagja channel, podcastna urang Lengkong tepang deui sareng abdi Agus Salam Rahmat. Alhamdulillah dinten ieu kadatangan tamu tapi naonnya beda itu tamu teh. Kan biasanya politisi, pengusaha gitu. Ieu mah tamu seorang anggota Polri. Nah, tapi nah sih buat diundang khusus kayak orang bahasnya. Nah buat diundang khusus bahas ya khusus. Karena ia salah satu tamu nu punya sejarah di dalam karir abdi. Nah gitu alhamdulillah nanti tiasa perdana ya. Perdana sumping ke kantor Desa Lengkong datang bukan sebagai kunjungan dinas. Walaupun dikawal ayap-ayap patwalna dihuyung-huyung misalnya tapi ente ana sumping emang secara khusus kan dia orang tepangkeun Pak Kapolsek Kecamatan Dayakolot Pak Kompol Tedi Rusman wilujeng sumping Pak Kompol sehat ya Dan Alhamdulillah sehat. berarti Pak Kades. orang tepang berapa laminya Lumayan agak rame. lumayan agak laminya Kesibukan masing-masing. padahal jarak makin mendekat ya. Sebenarnya itu. Kalau dulu harian tuh intens sekali ketemu tuh, tapi sekarang ini jarak makin dekat ternyata kesibukan makin meningkat, jarang ketemu. Nih, orang nepangkeun Pak Tedi Rusman, mantan Kasat Intel Polres Bandung, karena nu janten Kapolsek di Kecamatan Dayakolot. Mangga tepangkeun Pak Tedi ka Pak Kapolsek ka wargi Lengkong. Turnuhun Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang. Nepangkeun Abdi Tedi Rusman, pangkat Komisaris Polisi atau Kompol. Jabatan Abdi ayeuna Kapolsek Dayakolot. Itu mungkin ya perkenalan. Mun aya naruskeun nasi buat kenal ka Pak Agus gitu tah. Nah. Ceritanya panjang. Abdi kenal sareng Pak Kades, Pak Agus Salman. Agus Salam. Agus Sal. Aduh, hapunten. Teh kampung mah Agus Salman lain Sareng Pak Agus Salam. Ketika Abdi janten Kasat Intel. Ya kaitannya dengan tugas Intel yang harus bisa berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Nah saat itu memang ada kolaborasi yang kami kerjakan. Itu mungkin di kepemudaan. Abdi aktif organisasi kepemudaan, beliau ngebina pemuda-pemuda di Kabupaten Bandung. Nah jadi perjalanannya lumayan lah, ada suka dan ada duka gitu kan. Ayeuna duka iraha ya tetap pangdi tapi ayeuna tetap pangdi kan. Pak Kompol dulu sebelum emang asli Bandung? Asli Garut. Oh asli Garut. Ya. Cuman tugasnya di Bandung apa langsung tugas di Bandung? Berarti bercerita tentang perjalanan kedinasan ya. Abdi asli Garut. Daftar polisi saat itu Abdi masih duduk di bangku SMA kelas 3. Mengikuti tes secaba Polri di Bandung sini di Polda. Kebetulan saya daftar itu di nomor akhir gitu, karena memang sebelumnya nggak ada niat untuk jadi polisi gitu. Tetapi yang perjalanan hidup Abdi terpanggil mengikuti tes dan alhamdulillah lulus. Sekali tes langsung lulus. Alhamdulillah sekali tes. Saya masih bersekolah kelas 3, SMA aja belum lulus, tetapi polisi sudah lulus. Saya dapat rekomendasi dari sekolah bahwa saya memang lagi mengikuti ujian di sekolah. Dan lulus SMA, ya lulus juga polisi, ditempatkan saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi mengikuti pendidikan sebagian di SPN Cisarua, sebagian lagi di SPN Pontianak, Kalimantan Barat. Langsung brigadir. Waktu itu keluar pangkat Serda. Oh masih Serda ya. Masih Serda. Kan kalau brigadir itu di tahun-tahun sekarang lah ya. Tahun berapa waktu itu? 90-91. 91. Pendidikan di sana, langsung penempatan tugas di Kalimantan Barat. Di Polres. Di Polres Sanggau. Di Polres Sanggau, terus setahun kemudian saya mutasi ke Polda.
Di Polda saya berapa tahun ya? 10 tahun, 9 tahun. Mengikuti pendidikan secapa. Alhamdulillah lulus, kembali lagi ke Kalimantan Barat dengan pangkat Ibda. Ditempatkan di Polres Ketapang. Di Ketapang saya 7 tahun di sana, dari menjabat sebagai KSPK, terus beberapa Kapolsek. 2010 saya pindah ke Jawa Barat. Udah pangkat masih Ibda atau udah Ibtu? Pindah ke Jawa Barat saya sudah AKP. Oh, pindah Jakarta udah ke apa ya? Udah AKP. Ditempatkan di Polsek Buah Batu. Polsek Buah Batu. Polrestabes Bandung. Di sana saya menjabat sebagai Kanit Intel. Terus di sana 4 tahun, pindah ke Polsek Cicendo, jadi Kanit Intel juga. Kurang lebih 1 tahun di sana, saya dapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Kasat Intel di Polres Bandung. Berarti untuk di Jawa Barat belum pernah di tempat-tempat lain ya? Belum. Kalau Polresnya? Polresnya baru Polrestabes sama Polresta Bandung. Yang Polrestabes itu di bawah yang di Polsek Cicendo Polsek sama Buah Batu sama Cicendo. Pindah ke Polresta Bandung jadi Kasat Intel. 2 tahun setengah kita sering bertemu. Lalu saya pindah jadi Kanit 3 Subdit 5 Polda Jabar di Direktorat Intelijen. Di sana saya 11 bulan. Baru pindah ke Dayakolot. Langsung jadi kompol. Kompol saya di Polda. Di Polda. Polda dulu, kompol dulu. Ya. Baru ke Dayakolot. Baru ke Dayakolot jadi Kapolsek. Tapi dari dulu di dunia Intel ya? Lebih banyaknya di dunia intelijen. Di dunia intelijen. Pernah ke reskrim atau ke mana? Alhamdulillah belum pernah. Jadi di Intel ya? Di Intel. Jadi mana ada istilah kan. Jadi kalau Intel itu kekuatannya adalah diduduk. Jadi lamun siapa yang mau jadi Intel kuat tuh dia ngacing lila gitu. Betul tuh dengan konsep itu tuh. Belum tahu lah itu kalau itu. Cuma kalau yang sering saya dengar Intel itu ada sebutan-sebutan, ada yang disampaikan ke orang-orang intelijen. Apa ya? Walaupun juga itu saya tidak begitu setuju. Berhasil tidak dipuji, salah dicaci maki, kalau hilang tidak dicari, kalau miskin salah sendiri, kalau kaya dicurigai. Berhasil tidak dipuji, salah dicaci maki, hilang tidak dicari, kalau miskin salah sendiri, kalau kaya dicurigai. Intel. Bener Kor? Itu katanya gitu ya, walaupun saya juga tidak begitu. Tapi saya pernah mendengar itu sering disampaikan. Tapi itu salah satu menjadi joke-joke di teman-teman Intel. Iya, karena begini, di fungsi intelijen tuh, di saat situasi wilayah itu aman-aman saja, ini nggak seolah nggak dibutuhkan. Si intelijen seakan-akan tidak bekerja, padahal itu adalah ada kerjanya intelijen di sana. Tetapi begitu suatu daerah muncul suatu permasalahan beledak, ini intelnya kemana katanya, gitu, tidur saja, begitu. Betul. Tetapi kalau situasi aman, kan intel tidak disebut-sebut di sana. Ini kalau berbicara intelijen. Tapi emang benar juga sih. Saya beberapa kali kalau ini tanda kutip ya, kalau ngobrol gitu kan, oh Kapolsek sekarang mah mantan Intel. Berarti itu kode bahwa itu gak punya apa-apa. Ada istilah seperti itu di ini ada sebagian anggota yang ceritakan gitu. Tapi sebenarnya tidak juga demikian. Tidak juga demikian lah. Kan itu mah tergantung rezekinya Sudah masing-masing. ada yang mengatur itu. Jadi ini salah satu Pak Kompol ini salah satu Intel yang berbeda. Jadi ada yang mengatur. Pak, ada nggak Pak pengalaman ketika di intelijen ya khususnya di intelijen, pengalaman yang begitu membekas untuk sampai hari ini gitu? Kan banyak sih. Kan mantau situasi, ketemu itu orang kan, banyak. Tapi kan kalau pekerjaan Intel itu lebih kepada silent, gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin pernah saya kerjakan, tetapi saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan di sini. Ya, maksudnya membekas dalam. Ada. Gitu. Soalnya kan beda dengan berhubungan langsung nampak gitu kan. Ya.
Tapi zaman sekarang itu saya pernah ketemu dengan salah satu intelijen di institusi lain ya, Ya. selain di Polri. Ini datang-datang langsung ngaku, saya dari Intel seperti ini gitu kan. Saya juga heran, kok Intel ngaku kata saya. Emang tapi harus juga ada pengakuan itu. Dilihat dari situasinya mungkin ya, kalau kayak di dalam satu lingkungan ya pasti akan membuka dirinya gitu, karena orang pun udah tahu bahwa sehari-hari dia bekerjanya sebagai seorang anggota polisi, kantornya di situ, di kantor polsek. Orang pun akhirnya tahu kan gitu. Itu ngaku aja gitu. Iya. Tapi itu polisi. ada batasan nggak Pak untuk intelijennya? Kayak mana batasan pertahanan, mana batasan keamanan gitu? Iya, ada sih. Ada ya. Ada. Dan kalau berbicara batasan pertahanan berarti kan bagiannya bisa ke TNI ataupun Betul. bisa ke ini. Tapi Betul, ketika berbicara batasan keamanan baru. Iya, di ranah Tapi kalau kepolisian. berbicara di dalam, contohnya gini, ada orang asing nih, Ya. datang ke Lengkong nih, terus kita curigai nih, ini orang asing nih. Nah ini tugas siapa? Di kepolisian juga ada. Oh, bisa Punya. juga ya? Bisa juga. Bisa. Ya untuk menyelidiki orang tersebut gitu ya. Mm-mm. Kan kita juga belum tahu si orang tersebut ini akan ke arahnya mana, kan ke arah mana dianya. Apakah dia akan mengganggu arah di pertahanan atau di keamanan, kan kita juga belum tahu. Ya, tapi kita lihat dulu gitu. Iya, boleh gitu. Nah, sejauh mana sih batasan kerjasama dengan lintas sektoral itu, kayak dengan pemerintahan daerah, dengan kepemudaan gitu kan? Atau nggak ada batasan sama sekali selama dibutuhkan? Selama dibutuhkan Nggak ada batasan juga. nggak ada gitu. Tapi harus ngontrol gitu. Iyalah, sampai kan kita harus mengetahui perkembangan situasi ya. Jadi kepada lapisan mana saja kita juga harus bisa masuk. Jadi nggak dibatasi hanya di kelompok ini saja kita bisa masuk, nggak demikian. Jadi ke setiap lapisan kita harus bisa masuk, bagaimanapun caranya. Kayak di Cicendo kan daerah rawan tuh. Iya. Perkotaan rawan, tapi wilayahnya luas nggak itu? Di Cicendo ada 6 kelurahan kalau nggak salah. 6 kelurahan. 6 kelurahan. Untuk batas wilayah atau luas wilayahnya lebih luasan di sinilah, karena itu kan batas kota ya. Kalau kota itu lebih cenderung sedikit lah, nggak Kecil terlalu ya. luas, kecil lah gitu untuk wilayahnya. Kan penduduknya banyak juga ya. Lumayan, karena ada selain di perkotaannya ada yang ke arah dekat ke Cimahi, Gunung Batu, itu kan lumayan padat juga penduduknya. Raja Wali masih masuk ya? Raja Wali masuknya ke Andir. Raja Wali masuknya ke Andir. Berarti arah ke atas dikit Ya, ya? ke arah ke atas. Pasteur masih masuk. sebelah sini yang BTC itu adalah masuknya Dayakolot, di seberangnya masuknya sudah jadi. Cipedas kayak gitu ya? Ya, itu itu sudah masuk. jadi. Pak, tapi kan nggak ada kan kasus-kasus yang waktu selama di Intel itu? Kayak di Cicendo nih ada bom panci dulu. Itu kebetulan saya juga waktu itu sedang bertugas di sana. Yang menjadi ini cerita agak sedikit ada sedikit membekas juga ya, tetapi tidak ada kaitannya mungkin dengan pekerjaan yang si Intel yang harus sudah secara silent. Boleh juga mungkin saya menyampaikan bahwa saat itu saya sedang piket. Pagi-pagi saya ditelepon oleh Linmas, karena ya biasa saya berkomunikasi ya dengan Linmas. Linmas itu menelpon ke saya, Pak, di sini ada orang gila di desa, di kantor desa itu, kantor kelurahan ya kalau di sana, kantor kelurahan. Saya pagi-pagi itu mungkin tanpa cuci muka, ya udah saya ke sana, merasa mungkin warga masyarakat perlu kehadiran polisi lah. Ya, kebetulan si Linmas itu punya nomor telepon saya. Saya datangi ke sana. Si orang tersebut itu sudah ada di lantai 2 di kantor kelurahan. Di kantor kelurahan itu. Si Linmas menunjukkan, Pak, di sana katanya. Kan dalam benak saya itu berpikir bahwa itu orang gila. Belum berpikir apa-apa, nggak ngerti. Gitu. Nggak tahu juga ada kejadian sebelumnya. Saya mau naiklah ke atas, didampingi sama Linmas ini. Begitu saya naik beberapa tangga,
saya dilempar sama kursi lipat itu. Silin Mas Pak ini polisi gitu. Saya tidak menyebutkan itu. Pak ini polisi. Yang di atas sana dia menyampaikan ke saya tidak perlu polisi. Saya perlunya Densus. Katanya gitu. Yang kedengar sama saya. Gitu. Dilempar kursi, saya mendengar bahasa itu, ini orang gila atau bukan gitu. Hanya saya nggak jadi naik. Turun lagi. Nanya-nanya lah di bawah itu, ini seperti apa sih kejadiannya awalnya? Orang gila ditanya nyambung gitu. Iya, orang sana tuh menyampaikan bahwa dia datang dari arah lapang gitu ya, lapang Pandawa kalau nggak salah, gitu, sambil masuk ke sini membawa pisau, ngancam-ngancam kepada pegawai apa? Kelurahan itu. Mereka pada keluar, dia naik ke atas. Gitu. Nah, akhirnya saya juga nggak berpikiran bahwa benar ini orang gila gitu ya. Nah, saya coba cari tahu lagi, rupanya ada ledakan sebelumnya itu di lapangan. Gitu. Dikejarlah sama anak-anak SMA. Gitu. Anak-anak SMA yang saat itu lagi berolahraga di lapangan tersebut. Si orang itu lari ke situ. Gitu. Karena mungkin kalau dilihat dari CCTV-nya, dia membuka tas, menyimpan di kayak semacam meja di lapangan itu. Tiba-tiba ada ledakan. Dianya terpental ke belakang, langsung lari. Gitu. Nah, kita juga kan nggak memahami bahwa kalau itu adalah bagian daripada teroris. Upaya. Iya itu. Nah, bahas setelah mengetahui itu, akhirnya kan saya cek bahasa Sunda mah ruas kereun. Waduh, sebenarnya kalau saya pede aja naik ke atas gitu ya. Manehna nekat. Iya. Nah, ini juga itu yang akhirnya jadi cerita bahwa kita dalam melakukan suatu tindakan perlu berhitung secara matang gitu ya. Mempertimbangkan segala kemungkinan. Jadi kitanya tidak konyol seperti itu. Itu ya akhirnya jadi kepikiran sama saya. Kan insting ada nggak tuh Pak biasanya kalau pas ini? Yang kita tahu bahwa itu adalah pelaku kejahatan. Kalau insting saya, karena dia membawa senjata tajam, mengancam kepada pegawai kelurahan saat itu, lalu dia naik ke atas. Nah, saya berpikir saat itu adalah dia adalah pelaku kejahatan. Makanya saya pun akhirnya kontak rekan-rekan saya yang di kantor untuk segera merapat, khususnya yang berpakaian dinas lah itu ke sana. Pindah kan ke kabupaten nih. Ya. Nguruskan 31 kecamatan. Berarti berapa polsek ya? 28. 25 ya, 25 polsek. Semuanya dikoordinir. Ketika ada persoalan, banyak kejadian-kejadian lah yang saya tahu juga waktu itu kan banyak kejadian-kejadian. Beda nggak situasi ketika dulu di Kalimantan ataupun lagi di Polrestabes ketika duduk langsung jadi kasat intel di Polres? Ya sangat berbeda ya, dari cara kerja aja saat jadi Kapolsek terus jadi kasat kan job description-nya juga berbeda. Ya, pasti dalam perjalanan pekerjaannya juga itu dinamikanya berbeda. Terus melihat tempat ya, waktu saya di Kalimantan dengan kondisinya yang seperti itu di Kalimantan dengan kondisinya yang sekarang di Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung kan lebih heterogen. Permasalahan lebih kompleks lagi. Itu sangat berbeda sekali. Kalau waktu di Kalimantan jumlah penduduk kan sangat sedikit. Kasat intel juga. Kapolsek saya di sana. Kapolsek di sana. Jadi tapi wilayah luas. Wilayahnya sangat luas tapi jumlah penduduknya sangat sedikit. Terus permasalahan kebetulan di wilayah Polsek yang dulu saya tempati tidak terlalu dinamikanya tidak terlalu ramai lah gitu. Sepi. Begitu berbeda ya? Sangat berbeda datang ke sini ya sedikit agak kaget saya. Rupanya begini ya kota besar gitu. Dengan dinamika yang berbagai macam. Nah, berapa tahun waktu itu?
di Intel tuh, Kasat Intel? Kasat Intel saya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Lumayan lama ya. Di sanalah saya bertemu dengan beliau, dengan Pak Kades sekarang. Nah ini perjalanan hidup ya Pak Kades ya. Tadi juga mungkin saya sudah menyampaikan pentingnya kita untuk tidak menganggap remeh seseorang. Ya, tetap kita harus menghargai seorang. Kan siapa sangka dulu saya hanya teman ngobrol saja, kopi bareng, datang ke kantor, Pak Kasat saya mau mampir kopi nggak tahu kalau sekarang jadi pejabat kan. Nggak. Jadi pejabat, jadi siapa sangka Pak Kasat tegak rokok. Nah, nih. kalau dulu ya, jadi ya penting hal yang demikian. Jadi coba kalau dulu saya tidak menghargai Pak Kades saat itu yang belum apa-apa ya mohon maaf ya Pak Kades ya kalau saya menyebut hanya sebagai pemuda Ansor saja gitu. Rek naon mereka dia gitu. Sekarang tiba-tiba kan malu sayanya nantinya. Nah, itu pentingnya kita selalu harus menghargai setiap orang. Tapi dengan beliau tuh banyak diskusi. Jadi kebetulan kan saya juga ada beberapa yang ditanyakan ke anak buah beliau terkait kerjaan saya juga. Pernah jadi OC di Sespim. Jadi ketika ngobrolin, Pak, surveillance itu seperti apa sih? Nah, itu ke anak buahnya saya selalu bertanya nih, bagaimana kontra intelijen dan segala macamnya. Maka ada istilah kan di Intel itu. Ini orang Intel harus hati-hati dengan orang Intel itu. Kalau baik itu bakal benar-benar baik, lebih tulus. Tapi bisa juga pura-pura baik. Maka dengan beliau ini Kasat Intel nih, dan saya berlaku baik ya, karena saya merasakan feeling saya ini baik. Tapi ada yang baik dan ada pura-pura baik. Karena Intel itu menyembunyikan identitasnya, tidak hanya identitas KTP. Kadang dengan identitas semuanya harus disembunyikan. Jadi lamun aya nu datang abdi Intel, itu bohong. Gitu. Pak Kasat. Ya. Ini sebagai prolog saja, nanti kita akan ketemu kembali. Ya. Karena saya juga tidak diskusi dulu nih, saya khawatir juga batasan-batasan akan yang saya tanyakan juga. Ini perjalanan beliau dari mulai lulus tahun 91-an sekarang sampai 2021, jadi sudah mengabdikan diri di Polri sekitar 31 tahun ya. 31 tahun mendedikasikan dirinya di institusi yang begitu kita hargai, kita hormati. Gitu, institusi yang berharga lah bagi negara ini. Dan beliau sekarang belum di puncak, dan saya masih berharap beliau itu naik lagi untuk lebih ke atas. Karena banyak teman-teman saya juga yang di kepolisian, tapi banyak juga yang dedikasinya banyak juga yang secanggih beliau ya banyak, tapi beliau lebih canggih lah secara dedikasi. Terima kasih banyak Pak Kasat, Pak Kapolsek, karena saya biasanya sampai sekarang ini di HP saya masih Kasat. Jadi di HP saya itu belum diganti, masih Kasat Intel. Dan dari dulu Polres Bandung, sekarang sudah menjadi Polresta. Jadi kalau balik lagi ke Kasat, kompolnya tetap gak akan tahu. Pak Kasat, nyuhun ke saran buat masukan lah buat Lengkong Bagja Channel, buat warga Lengkong Bagja Channel, ya tidak hanya untuk warga Lengkong saja, tapi bisa untuk se-Kabupaten Bandung dan segala macamnya. Maka kalau ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Pak Kasat. Apa ya? Kalau pesannya, tadi saya udah pesan minuman, udah dikasih sama Pak Kades. Enak ini Pak Kades. Tak burut tak. Pesannya, kalau kami sebagai dari kepolisian paling menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat tentang situasi Kamtibmas. Ya, permasalahan mungkin yang terjadi di kalangan masyarakat, warga masyarakat itu tidak usah ragu, tidak usah segan untuk bangga melaporkan kepada pihak kepolisian. Datang ke polsek, kadang masih ada omongan di masyarakat, saya mau lapor ke polsek, bayar nggak katanya kan gitu ya. Ada yang sebut nggak ada ya, lapor gratis mangga gitu. Kalau di perjalanan ternyata ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, mangga warga masyarakat juga untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Nah, geningan seperti ini, nah itu sekarang sudah lebih terbuka ya pada warga masyarakat.
Terus dengan jumlah kepolisian di wilayah itu, contohnya di Polsek itu yang juga terbatas gitu jumlahnya. Sementara kita harus mengcover jumlah penduduk yang sekian banyak di satu wilayah kecamatan ini, otomatis kita perbandingannya sangat kurang. Nah, saya mohon dukungan dan bantuan juga kepada warga masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya itu tetap kondusif. Tidak bisa di-cover semua warga kepolisian, tetapi warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, paling enggak seperti itu. Itu mungkin Pak Kades. Konsep Polmas, polisi masyarakat, polisi yang lebih apa namanya kok? lebih lebih humanis. Nah, ini kan udah tersampaikan semua. Dan ini merepresentasikan Street for Excellence-nya Polri di 2022 ini beliau nih. Jadi Pak Kapolres nih udah merepresentasikan. Nah, maka ya mudah-mudahan ke depannya banyak juga polisi-polisi yang merepresentasikan Polri yang humanis untuk mencapai Polri yang Street for Excellence di 2022. Terima kasih Pak Kapolsek. Ya mudah-mudahan ya oke lah orang sesi kedua. Jadi kita sesi kedua orang himbauan beliau terkait Kamtibmas, terkait apa biar ada editing. Terima kasih hatur nuhun Wilujeng di Sami-sami podcast Desa Lengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.